العالمين الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita karena di pagi yang indah ini Allah SWT masih berkenan meminjamkan kita hidup dan kehidupan, meminjamkan kepada kita usia untuk kita beraktivitas, dan meminjamkan kepada kita kekuatan untuk kita gunakan beribadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai surat baru, yaitu surat yang ke-47. Surat yang namanya adalah nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu surat Muhammad. Ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat Yunus, ada surat Hud, dan ada juga surat Muhammad. Mas sekalian, Ustadz kita yang hadir dokter siapa nih? Belum ada ya? Karena belum ada, Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adallu. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا وأن الذين كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء إذا أخذتم فشدوا بعد إما تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله حتى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو يشاء ولكن والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح بالهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا بما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم والكافرين أمثالها صدق الله العلي العظيم.
Allahumma salli wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bajil fajr. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah SWT dari langit dan dari bumi. Allah SWT senantiasa mencurahkan kepada Bapak Ibu sekalian rezeki yang thayyibah sehingga kita semuanya hidup di dunia dan nanti akan selamat di akhirat dalam keadaan senantiasa dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang Bapak Ibu sekalian masuk kepada surat baru, yaitu surat 47. Surat Muhammad. Surat Muhammad artinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surat ini adalah di Madinah. Dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Dan Bapak Ibu bisa lihat tadinya surat Muhammad tidak lagi dimulai dengan Hamim. Jadi surat yang dimulai dengan Hamim terakhir pada surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Jadi totalnya ada 7 surat, mulai daripada surat 40, 41 sampai 46. Sekarang masuk surat Muhammad, nanti kita lihat Hamim. Jadi jumlah ayat surat Muhammad ini adalah ada 38 ayat. Berarti kita ada 4 kali pertemuan ke depan, berarti 2 hari berturut-turut. Jadi besok insya Allah petang selesai surat Muhammad. Ini adalah ilustrasi ada orang yang sia-sia amal perbuatannya. Ada orang yang sudah mengumpulkan amal-amal dalam kehidupan dunia, tapi nanti di akhirat ibarat file-file yang terbuang ke dalam sampah. Artinya tidak berguna, tidak ada gunanya. Setelah di akhirat baru mereka tahu kalau ternyata ada amalan yang batal atau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Inilah dia. Allah SWT di surat Muhammad ayat 1 ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru. Jadi surat Muhammad tetapi dimulai dengan alladzina kafaru. Jadi seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa penghambat satu-satunya ajaran Muhammad ke dalam hati manusia adalah perbuatan manusia itu sendiri yang menutup dirinya. Kita selalu ingatkan bahwa kafaru ini bukanlah kata benda, bukan isim. Karena terjemahnya kata kafir itu kan orang ya, isim. Sedangkan ini kafaru kata kerja, orang yang menutup hatinya, itu kafaru. Jadi namanya fi'il madhi untuk bentuk jamak. Ini adalah jamak laki-laki madhi, untuk lampau. Ini juga kelihatan di sini orang-orang yang, jadi orang-orang yang menutup. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru menutup dirinya terhadap ajaran Muhammad tentunya, karena surat ini surat Muhammad. Jadi orang-orang yang menutup diri terhadap ajaran Muhammad, sehingga walaupun menjalankan seakan-akan ajaran Muhammad, tidak disebut sebagai agama Muhammadi, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah bersikap welas asih, bersikap lemah lembut, bersikap penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang Allah, yang Rasulullah pikirkan, yang Muhammad bin Abdullah pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan manusia, bagaimana menyembuhkan jiwa-jiwa manusia, bagaimana mengajak jiwa manusia yang tadinya jauh dari Khaliknya, Tuhannya, mereka bisa kembali kepada Tuhannya. Kalau toh mereka belum sampai kembali kepada Tuhannya, paling tidak mereka sudah mulai ingat kepada Tuhannya. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, wasaddu, ini juga kata kerja juga.
Jadi tapi ini sudah benar terjemahnya. Ini ada mendapatkan awalan berarti kan kata kerja. Wasaddu dan menghalang-halangi. Jadi menutup dirinya, tetapi bukan hanya menutup dirinya, tapi juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah dimaksudkan sebagai sikap yang paling buruk. Jadi ada orang melakukan kejahatan, itu sudah pasti salah, tetapi tidak mengajak orang lain melakukan kesalahan yang sama. Ada juga orang yang suka melakukan kesalahan dan kejahatan, tetapi juga mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Nah, ini disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang kafaru, tetapi pada saat yang sama juga menghalang-halangi manusia anisabilillah, dari jalan Allah. Apa itu sabilillah? Ya, jalannya Muhammad. Sabilillah berarti sabili Muhammadin. Kenapa? Karena Allah telah mengamanahkan, Allah telah melimpahkan ajaran itu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana pada manusia pertama dan Nabi pertama Adam, Allah pun melimpahkan kepadanya dengan kata-kata, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah melimpahkan kepada Adam, Allah telah mengajarkan kepada Adam apa al-asma'a kullaha. Apa itu asma' kullaha? Yaitu semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah telah dilimpahkan kepada Adam. Jadi yang namanya Adam manusia terpilih atau Adam sebagai khalifatullah fil ard adalah merupakan representasi Allah di muka bumi. Maka sabilillah adalah sabilin nabi, sabilillah adalah sabilin rasul, sabilillah adalah sabilil kitab. Jadi siapa yang ingkar kepada Allah dan menghalang-halangi orang dari jalan Nabi, hakikatnya juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Dalam konteks ayat ini, sabilillah adalah sabili Muhammadin. Karena surat ini berjudul surat Muhammad. Adalla a'malahum. Allah mengatakan siapa yang melakukan dua unsur ini, siapa yang melakukan dua unsur ini, maka resikonya ataukah hukumannya nanti di akhirat adalah a'malahum. Adalah hilang. Jadi sudah adalah ini hilang. Amal-amal mereka hilang. Jadi terhapus. Ya, jadi adalah a'malahum. Amal-amal mereka terhapus. Seperti kita lihat tadi, dibuang ke tempat sampah. Amalnya ada, ini jelas amal ini bentuk jamak. Amalahum, amal-amal mereka ada, tetapi terhapus. Tidak dihitung oleh Allah. Apa sebabnya? Karena ternyata mereka itu tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Rasulnya, bahkan menutup diri terhadapnya dan juga menghalang-halangi orang lain, menakut-nakuti orang lain untuk mengikuti jalan Nabi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghalang-halangi orang lain dalam mencari kebenaran. Yang namanya pencarian kebenaran itu bersifat pribadi, bersifat subjektif, walaupun kebenarannya objektif. Artinya apa? Setiap orang waktunya berbeda, masanya berbeda, lintasan pengetahuannya juga berbeda. Maka oleh sebab itulah, maka kemudian kita harus menghargai kebebasan setiap individu, setiap orang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya manusia dan kemanusiaannya untuk digerakkan mencari kebenaran. Oleh sebab itulah setiap orang yang mencari kebenaran dengan rajin membaca, rajin belajar dimanapun tidak boleh dihalang-halangi. Yang wajib dihalang-halangi adalah orang yang melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu adalah dimengerti oleh semua orang, yaitu mencederai orang, mengambil harta benda orang, memerangi, membunuh orang lain. Itu semuanya perbuatan yang harus dihalang-halangi. Tapi kalau hanya orang membaca buku, belajar, dan sebagainya, tidak perlu dihalang-halangi. Seperti mana dalam dunia pendidikan, orang bebas memilih sekolah apa yang mereka inginkan, fakultas apa yang mereka ingin masuki, jurusan apa yang mereka ingin ambil, itu adalah hak pribadi setiap orang. Boleh jadi menurut kita yang terbaik adalah fakultas teknik, tapi orang lain dalam pandangannya yang terbaik adalah fakultas sastra misalnya. Dan kita harus menghormati pilihan mereka, tidak boleh mengatakan pilihan saya fakultas teknik lebih baik daripada fakultas sastra.
Apa sebabnya? Itu tadi, lintasan pencarian setiap orang berbeda-beda. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kondusivitas, menjaga suasana agar setiap orang bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya manusia dan kemanusiaannya yang bertumpu pada akal, pikiran, dan hati. Kalau ini kita halang-halangi, maka nanti di akhirat Allah mengancam kita adalah a'malahum, sia-sia amal-amal perbuatan mereka. Makanya jemaah sekalian, dalam agama tidak ada tempat untuk melakukan persekusi, intimidasi, dan juga mengancam-ancam orang yang mencari kebenaran. Toh setiap orang nanti di akhirat bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kita tidak bertanggung jawab atas orang itu pun juga tidak bertanggung jawab terhadap kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, ada ayat yang menjelaskan bahkan Nabi sekalipun tidak boleh menghalang-halangi orang untuk mencari kebenaran. Wala tatrudil ladina, jangan pernah menghalang-halangi orang, wahai Muhammad, untuk mencari kebenaran. Apa sebabnya? Kita masing-masing bertanggung jawab atas diri-diri kita masing-masing. Sebaliknya, kalau tadi dibuang ke sampah, ada juga yang dinilai secara sengaja, yaitu yang namanya dosa-dosa. Orang beriman, dosa-dosanya diampuni. Kalau orang yang menentang Nabi tadi, justru amalnya yang dihapuskan. Kalau orang beriman, dosanya dihapuskan. Kan harusnya begitu, Pak Buya. Harusnya dalam beragama ini berusaha dosa yang terhapus. Bukan sebaliknya. Kalau yang pertama tadi, ayat pertama, adalah justru amal-amal baiknya yang terhapus. Yang harusnya kita delete ini adalah dosa-dosa kita. Walladzina amanu. Nah, ini baru tadi. Kalau tadi adalah alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Kalau sini walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini benar, ini itu kan kata kerja. Dan orang-orang yang beriman ini kata kerja, bentuk lampau juga, ini madhi juga. Amilu juga ini beramal, kata kerja lampau juga, ini fi'il juga. Jadi udah benar pakai ber. Karena misalnya bermain, berbicara itu menunjukkan kata kerja. Walladzina aman, dan orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihati, dan beramal soleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Jadi kita sudah lihat bahwa yang ditentang di atas itu adalah nuzzila ala Muhammadin, yang ditentang adalah yang diturunkan kepada Muhammad. Tadi adalah sabilillah, sudah benar, yaitu sabili Muhammadin. Kenapa? Karena nuzzila ala Muhammadin, diturunkan kepada Muhammad. Siapa yang menurunkannya? Tentu Allah. Jadi walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Dan yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah al-haq. Jemaah sekalian berbahagia, di sini menggunakan kata nuzila. Ini kata-kata nuzila, bukan unzila. Dalam bahasa Al-Quran ada unzila, ada nuzila. Sebagaimana ada anzala, bentuk aktifnya anzala, ada nazzala. Jadi ada anzala, ada nazzala. Beda. Ada unzila, ada nuzila. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, biasanya kalau anzala itu diturunkan perlahan-lahan. Seperti hujan. Bapak Ibu lihat, perhatikan kalau hujan. Hujan itu kan airnya tidak langsung tumpah. Seperti kita membuang air dari ember misalnya. Air itu menetes setitik demi setitik. Jadi kalau hujan itu adalah menetes setitik demi setitik. Kalau tetesannya itu cepat, namanya hujannya deras. Kalau tetesannya lambat, disebut dengan gerimis. Jadi yang namanya hujan itu menetes sedikit demi sedikit. Dari mana? Dari awan. Karena proses kondensasi itu berlangsung secara perlahan-lahan juga. Maka kemudian setiap ada kondensasi, setiap ada pengembunan, embunnya jatuh. Semakin cepat, semakin deras hujannya. Nah, Al-Quran menggunakan kata anzala kalau hujan. Anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum.
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah menurunkan dari langit itu air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi ini, memberikan kehidupan kepada kita. Maka karenanya Allah mengatakan jangan membuat sembahan-sembahan. Apa sebabnya? Karena itu bertentangan dengan pencipta. Kalau kalian mengetahuinya, in kuntum ta'lamun. Jadi kata-kata anzala turun perlahan. Kalau nazzala, nah ini dia. Kalau nazzala ya turun sekaligus. Berarti jemaah sekalian berbahagia, nazzala nuzila itu bisa bermakna Al-Quran secara utuh, bisa juga bermakna manusia yang menjadi pasangan Al-Quran itu, karena manusia yang menjadi pasangan Al-Quran itu tidak bisa dititik demi titikan, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dimutilasi. Oleh sebab itulah dia adalah utuh yang namanya manusia itu. Nah di sini Allah mengatakan wahwal haq, dan kita katakan kalau dia al-haq pasti ada oknumnya, pasti ada orangnya. Karena setiap kata benda ya tentu ada bendanya. Ya. Nuzzila ala Muhammadin wa huwa al-haq. Jadi mengimani apa yang diturunkan kepada Muhammad, karena yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah al-haq. Mir rabbihim, dari Allah Tuhan mereka. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, dan juga satu paket. Ya, jadi kan tidak boleh hanya berhenti di sini saja. Tidak boleh hanya berhenti di sini. Ya. Tidak boleh hanya berhenti amanu wa amilus shalihat. Harus juga ada tambahannya lagi, amanu lagi di sini. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, karena yang nuzzila ala Muhammadin itu adalah al-haqq mir rabbihim, dari Allah. Artinya kebenaran yang dijustifikasi, yang dibenarkan, yang di-endorse oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya yang bersangkutan berstatus sebagai khalifah, entah namanya nabi, entah namanya rasul, entah namanya imam, tapi adalah al-haq mir rabbihim, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Siapa melakukan ini? Kafaran. Ini menghapus nih, kafar itu menutup. Jadi satu asal kata tadi dengan kafaru, ya. Jadi kafaru itu adalah menutup juga, kafara terus menerus menutup. Jadi kata kafara itu upaya terus menerus menutup. Jadi bagaimanapun coba dinasihati dia kekeh juga menutup. Itu kafara. Jadi sama dengan gafara dengan gafara. Gafar kan ada tuh gafara, gafar, terus menerus mengampuni. Allah adalah namanya gafir dari kata gafara. Kemudian ada juga gafar dari kata gafara yugafiru. Begitulah juga dengan ini. Jadi kafara yukafiru, ini kafar, ya. Jadi kafara anhum. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau kita menghapus kesalahan kita, namanya kafarat juga, di kafarat tuh, ya, menutup. Jadi kafara anhum sayiatim, maka siapa yang beriman dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, karena itu adalah al-haq, maka melawan itu, menolak itu, tidak mengimani al-haq, berarti mengikuti al-batil. Cuma dua saja dalam kehidupan ini, al-haq, al-batil. Siapa yang beriman seperti ini, maka kafara anhum sayiatim, Allah akan menghapus, menutupi dari mereka sayiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, baik yang potensial ataupun yang sudah aktual, baik yang masih terpendam di dalam hati ataupun yang sudah menjelma menjadi amal perbuatan. Bukan hanya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, tetapi wa aslaha balahum. Aslaha, memperbaiki, mensolehkan apanya? Keadaan mereka. Jadi ini menunjukkan jemaah sekalian, keadaan hidup kita ini bisa kacau balau kalau kita tidak beriman ke sini. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Muhammad, lalu kemudian Allah memperbaiki keadaan kita. Jemaah sekalian, kita ini tidak mampu memperbaiki keadaan kita. Kita tidak mampu memanage seluruh kehidupan kita. Memanage sebagian kehidupan kita saja itu berat, apalagi keseluruhan. Maka kita berserah kepada Allah, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Waslaha balahum. Allah perbaiki keadaan mereka. Wa aslaha balahum. Allah akan perbaiki keadaan. Bala itu keadaan. Jadi keadaan kita akan terbimbing oleh diperbaiki oleh Allah SWT. Kalau orang benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ini, maka Allah akan perbaiki dirinya. Contohnya misalnya Bilal bin Rabah,
adalah seorang budak belian. Sedemikian tidak berharganya Bilal bagi manusia pada saat itu, dia seenaknya saja disiksa. Begitu ketahuan dia masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah memperbaiki keadaan Bilal. Kemudian dibebaskan sebagai budak. Ikut menyertai Nabi, termasuk hijrah ke Madinah Yathrib. Lalu di sana ketika azan pertama kali dikumandangkan, Bilal yang pertama mengumandangkannya. Sampai sekarang nama Bilal dipakai untuk muazin. Jadi orang yang azan biasa disebut dengan Bilal dalam Islam. Dan nama Bilal abadi selama-lamanya. Betapa banyak orang yang berada pada saat itu, betapa banyak orang berpunya pada saat itu, sekarang namanya hilang. Tapi nama Bilal bin Rabah tetap abadi. Bahkan jemaah sekalian berbahagia bukan hanya kita, tapi pada saat itu, suatu hari pada saat Nabi wafat, lalu kemudian umat Islam sudah mulai ada sedikit gesekan-gesekan politik, lalu kemudian Bilal menarik diri dari masyarakat. Dia keluar jauh dari Madinah. Suatu saat, setelah beberapa tahun kemudian, jauh setelah Nabi wafat, Bilal masih hidup, dan kemudian dia masuk ke kota Madinah. Dia mengumandangkan azan. Semua orang menangis mendengarkan suara azannya Bilal bin Rabah. Seorang budak belian kemudian bisa menjadi mulut Allah di dalam mengumandangkan azan. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa aslaha balahum. Allah akan perbaiki keadaan mereka. Nah, jadi cuma sebagai dia. Hidup ini cuma dua saja. Hak dan batil. Hak wa batilun. Hakun wa batilun atau al-haq wal batil. Cuma dua saja. Kalau kita tidak berada di pihak al-haq, ya otomatis kita di tempat yang batil. Karena tidak ada di antara keduanya. Ya. Tidak ada di antara keduanya. Masalah ini adalah hitam putih. Hak dan batil. Sama misalnya dalam kehidupan kita, kalau kita janji cuma dua, ya atau tidak. Tidak mungkin antara ya dan tidak. Ya, pasti mengatakan ya atau tidak. Ya. Jadi ya atau tidak. Wanita hamil atau tidak mungkin ada di antara keduanya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kehidupan ini hanya hak dan batil. Begitu kita tidak berada di posisi yang hak, berarti otomatis kita telah berada di tempat yang batil. Dan apa perbedaan orang beriman dan orang kafir? Bukan pengakuan. Karena setiap orang bisa mendeklarasikan pengakuannya di depan publik. Tetapi hakikat iman dan kufur itu bukan pada pengakuan dan pada menggunakan pakaian-pakaian yang bisa mengasosiasikan pikiran orang kepada istilah muslim dan non-muslim. Allah mengatakan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita catat baik-baik ayat 3 ini. Ini adalah pernyataan yang sangat penting, pernyataan substantif tentang apa itu kafaru dan apa itu amanu. Jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita apa itu kafaru dan apa itu amanu. Jadi ingin dilihat apa itu kafaru, apa itu amanu. Di depannya masing-masing ada alladzina nih, alladzina orang-orang. Mari kita lihat. Dalika yang demikian itu bi'annalladzina, karena sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Ingat tadi ayat pertama surat ini alladzina kafaru. Ayat pertama tadi ayat surat ini adalah alladzina kafaru. Bi'anna alladzina kafaru ittaba'ul batil. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Jadi yang disebut kafaru mengikuti al-batil. Jadi kita harus melakukan pembuktian terbalik. Ya, walaupun dia mengaku sebagai mukmin, kalau mengikuti yang batil berarti tidak mukmin. Hakikatnya adalah kafar. Jadi hakikatnya ada pada sini. Jadi harus mengikuti al-haq kalau dia disebut dengan mukmin. Kalau dia mengaku mukmin tapi hakikatnya mengikuti al-batil, ya berarti ya, hakikatnya adalah kafar. Karena jelas mengatakan alladzina kafaru, orang-orang yang kafar itu apa tandanya? Ittaba'u al-batilah. Ittaba'u mengikuti al-batil yang batil. Jadi kalau mengikuti yang batil ya kafaru, begitu. Sebaliknya wa annal ladzina, dan sebenarnya orang-orang yang
Sama-sama dimulai dengan kata anna di sini. Sama-sama ada annanya nih. Penekanan. Wa annal ladina, dan sungguhnya orang-orang yang amanu, apa tandanya? Ittaba'ul haqqa. Jadi mengikuti al-haq. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat ini, pasti kontradiksi ini ya. Nah, begitu juga dengan kafaru, dengan ini orang beriman. Jadi kafaru ittaba'ul batil. Amanu ittaba'ul haqqa. Jadi perbedaannya ada pada al-batil dan al-haq. Ya, dan ini tidak bisa ketemu ini dalam surat apa namanya? Surat Al-Isra ayat berapa tuh? Ayat 80. Allah mengatakan qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran datang atau kita miliki, ya kebatilan harusnya pergi. Kenapa? Karena kebatilan itu hakikatnya tidak ada. Kebatilan itu adalah karena tidak kita memeluk al-haq. Jadi kalau kita memeluk al-haq, al-batil akan hilang. Karena al-batil hakikatnya memang tidak ada. Lalu adakah orang yang memakai pakaian al-haq? Jadi hanya pakaiannya saja. Oh ada. Menggunakan pakaian yang bukan haknya. Yaitu bahwa isinya di dalam batil, tapi menggunakan pakaian hak. Kalau tidak ada yang seperti itu, tidak mungkin Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jadi ada ayat, jangan menggunakan pakaian al-haq untuk melakukan kebatilan. Kenapa Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil? Jangan menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Allah tahu banyak nanti orang menggunakan pakaian kebenaran, ingat pakaiannya doang. Apa contohnya pakaian kebenaran? Ya contohnya pakaiannya menutup aurat. Itu kan pakaian kebenaran. Ya pakaiannya adalah pakaian sudah orang pakaian takwa. Tetapi digunakan melakukan kebatilan. Menyerang orang, mencaci maki orang, menciptakan ketidakstabilan masyarakat. Nah itu perbuatan batil. Orang bisa menggunakan pakaian al-haq. Ya, bayangan orang Bapak sekalian, kalau bayangan orang sekarang, kalau orang pakai serban, kemudian memelihara jenggot, itu kan cenderung bayangannya ulama besar, orang alim. Tapi kalau menggunakan seperti itu baru kemudian mengacau negaranya orang, ya itu adalah kebatilan. Ya itu jelas adalah kebatilan. Jadi oleh sebab itulah kita lihat mukmin dan kufur, amanu dan kafaru bukan pengakuan, tetapi pada hakikat. Dia mengikuti al-batil dan al-haq. Dan berkaitan dengan dua hal inilah, karena ini sering sekali kacau terutama bagi orang awam. Orang awam tidak bisa membedakan mana hakikat kebenaran dan kebatilan. Orang yang berpakaian kebenaran, padahal isi hatinya adalah kebatilan, diagung-agungkan. Orang yang benar-benar menggunakan pakaian kebenaran dan hakikat kebenaran, terkadang dicaci maki dan disesat-sesatkan. Maka karena itu Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Dan doa ini harapannya pasti Bapak Ibu semuanya hafal. Apa bunyi doanya? Allahumma itu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Doanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, kepada kami al-haq itu adalah al-haq. Jangan sampai al-haq kita lihat sebagai al-batil atau al-batil kita lihat sebagai al-haq. Bayangkan kalau al-haq itu kita lihat sebagai al-batil, kita bunuh seperti Abdurrahman ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di masjid ketika sedang salat. Kenapa kira-kira melakukan itu? Karena dia melihat sebagai kebatilan. Kita berdoa, Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ini warzuqna tiba. Tiba itu tabau. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'a. Tiba ini tabau. Dan berikanlah rezeki, kemampuan kepada kami untuk ittiba kepada kebenaran itu. Karena boleh jadi kita mengenal kebenaran, tapi kita terprovokasi untuk tidak mengikutinya. Sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan atau yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami untuk ijtinaba. Ijtinaba itu artinya menjauh, berlepas diri.
Ijtinab itu adalah berlepas diri. Ya, jadi kalau kita melepaskan diri dari suasana hadas besar atau kecil namanya janabat, ya, istinabah. Jadi janabat itu, mandi janabat adalah mensucikan diri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya Allah tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan dan lepaskanlah kami daripadanya. Dari yang namanya al-haq mir rabbihim. Selalu kalau al-haq pasti dari Allah. Kadzalika, begitulah kata Allah. Yadribullahu linnasi amsalahu. Begitulah Allah membuat perbandingan, perumpamaan bagi manusia. Yaitu yang namanya kafaru bukanlah dilihat dari tidak Islamnya, yang namanya aman bukanlah dilihat dari Islamnya saja, tetapi mengikuti al-haq atau tidak, mengikuti al-batil atau tidak. Ya. Betapa banyak orang yang kelihatannya tidak Islam, tetapi pembela Palestina mati-matian. Betapa banyak orang yang kelihatannya Islam, tapi tidak peduli, bersifat ignore terhadap urusan Palestina, urusan orang-orang tertindas. Ini adalah contoh perang Uhud, di mana di sana terjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ternyata di sana yang batil itu bukan hanya yang datang menyerang Nabi. Ingat, di perang Uhud itu. Kalau Bapak tahu ceritanya Uhud ini, di sana kan pasukan Islam kalah. Apa sebabnya? Ternyata di dalam pasukan Islam itu masih banyak memiliki kebatilan pada dirinya. Buktinya Nabi sudah memberikan pesan yang di atas bukit jangan turun. Ternyata setelah orang-orang kafir dari Mekah kemudian meninggalkan bahan-bahan logistiknya, lalu kemudian mundur, lalu kemudian mereka berpikir bahwa orang kafir sudah kalah, mereka turun mengambil barang-barang peninggalannya, termasuk yang di atas bukit meninggalkan tempatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata itu hanya siasat saja dari orang-orang kafir Quraisy dari Mekah untuk mengalahkan mereka, sehingga apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu pontang-panting kalah, dan hanya segelintir kecil yang tinggal melindungi Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, hanya sangat sedikit, banyak orang lari dari sana. Jadi kelihatan di situ kebenaran dan kebatilan. Artinya orang yang jelas-jelas ikut berperang bersama Nabi pun belum tentu otomatis dia adalah penganut kebenaran. Karena bisa saja motifnya hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang, hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, dan itu terjadi pada perang Uhud. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, di sini ayat berikutnya ini ayat 4 berbicara tentang peperangan. Maka Bapak sekalian harus dibaca ini dalam konteks peperangan dan harus kita baca dengan akal yang jernih. Karena di antara ayat yang sering disalahgunakan orang adalah ayat ini. Coba Bapak sekalian kalau baca sepotong di sini. Ya. Coba kita baca sampai di sini. Ini kan ayat ini mengerikan. Ya. Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila kau berjumpa dengan orang kafaru, maka pancunglah leher mereka. Bayangkan Bapak sekalian. Ya. Ditambah lagi dengan ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Nah, datanglah orang-orang yang tidak mau belajar panjang lebar ini, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat seperti ini, didoktrinkan kepada mereka bahwa inilah Islam, maka mereka kemudian bangkit semangat Islam dalam tanda petiknya, ingin membunuh orang-orang di mana saja mereka temui, termasuk di tempat yang aman, orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang ke tempat ibadah mereka bom seenaknya saja. Apa sebabnya? Membaca ayat ini sepotong-sepotong. Iya. Ustadz, kalau ceramah kan bisa cuma membaca ayat ini. Dia tidak baca seterusnya sampai di bawah, apalagi panjangnya ayat. Cuma diambil saja. Idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kamu berjumpa dengan, apalagi kafaru diartikan orang kafir, bukan kata kerja, tapi orang kafir. Dan orang kafir artinya selain daripada Islam. Orang Islam juga, tetapi telah batal akidahnya. Nah, bayangkan. Salah satu penyebab batal akidahnya kata mereka adalah mengucapkan selamat Natal. Iya. Atau bagi mereka mungkin juga adalah ketika menyimpan patung di rumahnya dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan,
maka kemudian itu yang menyebabkan dulu kenapa patung besar di Afghanistan dibom. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah mendatangkan kekafiran. Jadi, faidza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Ini tidak boleh dibaca sepotong. Harus dibaca utuh sampai di bawah. Kalau kita baca utuh sampai di bawah, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat indah. Mari kita lihat. Faidza laqitumul ladzina kafaru, apabila kau berjumpa dengan alladzina kafaru, orang yang kafaru. Ingat tadi kafaru, kita sudah bahas sebelumnya. Permulaan surat ini adalah alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ya. Maka Allah mengatakan terhapuslah amal-amal perbuatan mereka. Adapun orang-orang yang faidza laqitum berjumpa dengan orang-orang kafaru, maka fadar barriqab, maka pancunglah leher mereka. Artinya di mana ini posisinya? Di dalam peperangan. Di dalam peperangan. Hatta idza ashantumuhum, sampai ketika kamu mengalahkan. Nah, ini dia. Makanya di sini menunjukkan bahwa ini peperangan karena ada kata-kata mengalahkan mereka. Jadi dalam peperangan itu kan memang adalah menghalangi orang untuk melakukan pembunuhan dengan cara membunuhnya terlebih dahulu. Seperti polisi kalau diserang oleh target yang mau ditangkap, dia harus memberikan tembakan kepadanya. Tembakan peringatan kalau jaraknya masih agak jauh, tapi kalau jaraknya sudah sangat dekat, ya tidak bisa. Harus dilumpuhkan secepatnya. Begitulah juga dengan peperangan. Jadi hatta idza ashantumuhum, sampai ketika kamu mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tangkaplah mereka. Jadi artinya apa? Tujuan utamanya bukan membunuh, tetapi untuk menangkap. Ini fashuddul wathaq. Kalau tujuannya membunuh, ya walaupun dalam keadaan mengalahkan mereka, tetap harus dibunuh. Kalau seandainya ayat ini berlaku kapan saja, berarti dalam keadaan mengalahkan mereka semuanya harus dibantai, kan begitu. Tapi Al-Quran mengatakan kalau kamu sudah kalahkan mereka, tangkap saja mereka. Tidak perlu dibunuh, coba. Fashuddul wathaq, jauh sebelum undang-undang atau aturan perang yang karena disudahkan konvensi Jenewa itu digunakan oleh dunia, Al-Quran sudah menjelaskan. Kalau orang itu sudah mengalah, jangan dibunuh. Fashuddul wathaq, di dalam surat An-Nisa ayat 94 itu dijelaskan dengan sangat-sangat jelas. Ini ada penjelasannya di dalam surat An-Nisa. Penjelasannya. Mari kita lihat dulu surat An-Nisa. Surat yang keempat. Ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berperang di jalan Allah. Darabtum fi sabilillah itu berperang di jalan Allah, fatabayyanu. Selalu harus melakukan tabayyun. Harus melakukan tabayyun, investigasi ini, investigate. Fatabayyanu, harus selalu tabayyun. Dalam keadaan perang, tabayyun. Bayangkan Pak sekalian. Mana ada agama, mana ada ajaran, dalam keadaan perang tetap tabayyun. Kenapa tabayyun? Jangan sampai kita membunuh orang yang mengalah, menyerah. Nih. Wala taqulu, jangan engkau mengatakan liman kepada orang yang alqa ilaikumussalam, yang datang kepada kamu untuk menyatakan penyerahan. Ini salam peace, ingin berdamai. Bukan hanya mengalah, tapi ternyata dia ingin berdamai. Liman alqa ilaikumussalam, kepada orang yang datang kepadamu karena ingin assalam, kamu katakan lasta mu'minan, karena kamu bukan mukmin, maka saya bunuh kamu. Dalam keadaan berperang Bapak Ibu, baru saja dia mengalah, menyerah, tidak boleh kita mengatakan kamu bukan mukmin. Apalagi kalau jelas-jelas dia salat, menghadap kepada kiblat, coba. Jelas-jelas mengucapkan syahadat. Setiap dia salat pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana mungkin dengan gampang kita mengatakan kamu bukan mukmin? Maka mereka sah untuk dipersekusi, sah untuk kemudian dianiaya, coba. Dalam keadaan peperangan kita tidak boleh mengatakan lasta mu'minan, kamu bukan mukmin. Tabtaguna aradal hayati dunia, hanya karena ingin mencari keuntungan dunia. Jangan sampai dengan gampang menuduh orang tidak mukmin hanya karena ingin mencari keuntungan dunia. Padahal orang itu ingin mencari damai, kedamaian. Maka ketahuilah fa indallahi maganimu katsira.
ketahuilah jangan pernah mengkafirkan orang hanya karena mencari keuntungan dunia, karena keuntungan di sisi Allah jauh lebih besar lagi. Kadzalika kuntum min qabl. Cara-cara berperang seperti itu, main babat, main bunuh, main bantai, itu adalah cara-cara berperang zaman jahiliyah, min qabl. Maka famanallahu alaikum, Allah memberikan karunia kepadamu dengan ajaran agama yang indah ini. Maka lagi-lagi fatabayyanu. Maka tabayyunlah. Bapak Ibu sekalian, inilah satu-satunya ayat. Di dalam satu ayat muncul dua kata kerja perintah, tabayyanu, tabayyun. Hanya satu ayat muncul dua kata tabayyun ini. Fatabayyun di atas juga. Nih, tabayyun tadi. Nih, fatabayyanu ini sama tabayyanu. Ya, jadi Mas sekalian, dalam ayat ini dua kata tabayyanu. Ya. Tabayyanu pertama adalah ini. Tabayyanu kedua adalah ini. Dua kali muncul kata tabayyan. Tabayyan itu klarifikasi. Ya, klarifikasi baik-baik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena ingat, kita tidak bisa menyembunyikan diri kita, bersembunyi di balik Allah. Allah mengatakan, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Tapi lihatlah Bapak Ibu sekalian, tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, orang dengan gampang dituduh ahli ini, ahli bid'ah, ahli sesat, dan sebagainya. Luar biasa jemaah sekalian. Allah mengatakan dalam suasana perang saja ini kata-kata perang, iza darabetum itu saling memukul. Dalam bahasa Arab itu darabetum itu dari kata daraba yadribu. Jadi ketika kalian saling berperang, fisabilillah di jalan Allah, jadi dalam keadaan peperangan ini, perang sedang berlangsung. Fatabayyanu. Harus perjelas. Jangan sampai ada orang tiba-tiba sudah menyerah, kamu tetap bunuh. Tidak boleh sama sekali. Apalagi dengan memberikan tuduhan. Alas, kamu bilang, kamu wajar kalau saya bunuh. Ini tidak boleh sama sekali. Nah, jadi ini ayat menjelaskan ayat ini tadi. Yaitu kalau mereka sudah menyerah, fasyuddul wasaq. Yang penting tahanlah mereka. Lalu bagaimana selanjutnya? Fa imma manna ba'du wa imma fida. Nanti kalau setelah perang ini hatta toda al harbu auzarha, nanti kalau sudah selesai perang, maka boleh kita memilih mana membebaskannya ya, atau meminta tebusan, membebaskan tapi tebusan, jadi bisa membebaskan begitu saja, bisa juga membebaskan dengan tebusan. Biasanya dibebaskan dengan tebusan itu satu, negara yang menugaskannya membayar ganti rugi, atau yang kedua jadi fida ini adalah ganti rugi, atau bisa juga ditukar tawanan. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di sini, orang yang ditawan dalam peperangan bisa dibebaskan ini. Apa sebabnya? Karena asumsinya Pak Ibu sekalian, yang namanya tentara itu bukan orang jahat. Tentara itu adalah orang yang ingin menghidupi anak dan keluarganya, anak dan istrinya. Tentara itu profesi, pekerjaan, bukanlah kejahatan. Ya. Maka kalau kemudian dia tertawan, jangan diperlakukan kasar. Bahkan Allah mengatakan cukup ditangkap saja setelah selesai peperangan supaya tidak ikut berperang lagi. Ya terserah mau dibebaskankah atau dibebaskan dengan syarat, yaitu membayar tebusan atau ditukar dengan tawanan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak menemukan ada hukum kisas bagi tentara yang ditangkap. Tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena hakikatnya tentara itu kan menjalankan tugas daripada negaranya atau pimpinannya. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan fa imma manna ba'du, setelah itu terserah, imma itu terserah mau membebaskan begitu saja, atau wa imma, atau mau membebaskannya dengan tebusan. Baik tebusan harta benda ataupun tebusan dengan tahanan yang lain, ditukar. Hatta tada al harbu auzara zalika, itulah. Walau yasha'allahu, begitulah kalau Allah menghendaki, lan tasara minhum, Allah pasti akan menolong mereka kalau Allah menghendaki. Walakin, akan tetapi, liyabluwa ba'dakum biba'din. Justru perlakuan terhadap tawanan perang ini adalah caranya Allah menguji kita.
walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Itulah sebabnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dibacok dari belakang, maka dia masih sadar dan tidak sadar sampai meninggal. Dia berpesan kepada anaknya Al Hasan dan Husain, perlakukanlah dia dengan baik. Luar biasa. Karena semangat ayat ini. Padahal orang itu berusaha untuk membunuhnya, ditangkap, tetapi perlakukan dia dengan baik. Ya. Dan itulah akhlak Islam. Jangan seperti sekarang, di tengah masyarakat orang ditelanjangi, dianggap lagi itu sebagai perjuangan keagamaan. Luar biasa. Ya. Jadi Allah mengatakan, lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Walladzina qutilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang gugur terbunuh maksudnya di jalan Allah, falayyudillah maksudnya tergugur tadi, menahan tadi serangan peperangan ini, orang yang terbunuh di sana atau gugur di sana, maka falayyudillah amalam. Allah tidak mungkin menyanyiakan, tidak mungkin menghapuskan amal-amal perbuatan mereka. Guys, berbahagia untuk menempuh jalan lurus banyak godaan, ini jalan kiri kanan. Kalau kita tidak punya pedoman, kita bisa ikut muterkah, kiri kanankah, atau bahkan bingungkah. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Siapa yang benar tadi di dalam melakukan dalam peperangan, maka Allah membimbing mereka. Termasuk diantaranya siapa yang mengikuti tadi kebenaran, ya mengikuti al-haq bukan al-batil. Niscaya Allah akan membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ini sudah 2 kali. Wa yuslihu balahum. Sudah 2 kali muncul ini. Dalam 5 ayat sudah 2 kali muncul. Wa yuslihu balakum. Allah akan perbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka al-jannah, ke dalam surga. Arrafaha lahum, yang Allah telah perkenalkan kepadanya di dunia. Dalam Al-Quran maksudnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah minta kita untuk menjadi penolong agama Allah. Ini ada di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 14. Berikutnya mirip. Kalau di sini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qal hawariyuna man ansari ila Allah. Qala al-hawari, kata Hawariyun, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong agama Allah. Kata murid-murid daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di ayat ini juga surat Muhammad ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa tadi yang beriman? Yang mengikuti al-haq. In tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah, yang surkum, maka Allah juga akan menolong agama kalian. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus dengan menolong Allah? Sebetulnya secara harfiah ini menolong Allah. Nah, untuk memahami ayat ini, kita harus paham dulu Allah. Ini harus dipahami dulu Allah. Simpel saja, Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Karena dia maha sempurna, tidak butuh pertolongan. Karena maha sempurna, dia tidak berkurang sesedikit apapun kalau orang-orang tidak mengimaninya, apalagi cuma menolongnya. Karena Allah itu Putus suaranya, Ustaz. Ya, putus suaranya nggak ada.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ternyata terputus tadi. Mari kita masuk lagi. Jadi sampai tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusa ya ayyuhalladzina amanu inta tadi ayat sebelumnya ini kita angkat ya aku apa tadi? Kok lupa. Qiyamuhu binafsi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kita sudah terangkan tadi ini. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah di sini? Kita harus paham siapa itu Allah. Allah itu tidak perlu ditolong. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Allah itu adalah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Artinya qiyamuhu binafsi. Dia berdiri sendirinya, tidak butuh apapun juga. Jadi tidak butuh pertolongan. Lalu apa yang dimaksud dengan intansurullah di sini? Ini caranya Allah mengajarkan kepada kita bahwa menolong diri sendiri hakikatnya menolong Allah. Menolong Allah hakikatnya menolong diri sendiri. Apa sebabnya? Yang dimaksud sih intansurullah, jika kau menolong Allah siapa? Di dalam diri kita. Karena pada diri kita semuanya ada Allah. Ingat surat Al-Anfal. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah itu ada di antara manusia dan jiwanya. Nah, apa namanya menolong Allah di sana? Cobalah tolong dirinya dengan menyingkapkan, meruntuhkan egonya, hijab-hijabnya, meruntuhkan tembok-tembok penghalang antara jiwanya dengan Allah. Maka hakikatnya menolong artinya apa? Menolong menghadirkan Allah di dalam cermin jiwanya. Jadi hakikatnya apa? Menolong Allah, menolong diri sendiri. Makanya dikatakan, jika kamu menolong Allah, hakikatnya menolong dirimu sendiri. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Bagaimana caranya? Allah muncul pada cermin jiwa kita. Begitu Allah muncul pada cermin jiwa kita, maka itulah kebahagiaan yang paling tinggi. Wa aslaha balahum. Wa aslaha balakum. Bahkan memperbaiki keadaan kalian. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud menolong Allah di sini bukan dengan mengangkat tinju besar-besar, berteriak Allahu Akbar seraya menantang orang lain, bukan di situ. Yang namanya intansurullah itu dalam diri kita. Ini sejalan dengan kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Lalu kapan perang dalam Islam? Kalau negara diserang oleh orang-orang yang ingin merusak negara, itu baru. Nabi tidak pernah melakukan perlawanan apapun kepada siapapun sebelum membuat negara. Ya. Karena negara artinya dibela berarti membela kepentingan orang banyak. Karena negara dibuat bukan untuk menyerang orang lain, tetapi membuat keluarga. Negara itu adalah keluarga besar. Ya, namanya negara itu keluarga besar. Jadi dalam bentuk besar itu keluarga, negara namanya. Sama dengan kita punya keluarga rumah tangga, itu rumah tangga negara kecil. Jadi kalau rumah tangga negara kecil. Kalau negara rumah tangga besar. Jadi cuma sekalian berbahagia. Tidak ada orang bikin rumah tangga untuk nyerang tetangganya. Kan tidak ada Pak Bu sekalian. Ya, kita bikin rumah tangga untuk perbaiki rumah tangga kita. Nah, begitulah negara juga. Maka jemaah sekalian berbahagia, in tansurullaha yansurukum. Di sini adalah bagaimana caranya kita membuat jiwa kita ini menjelma, bertajalli Allah di sana. Karena jiwa kita adalah tahtanya. Jiwa kita adalah arasnya. Maka menolong Allah artinya menolong diri kita dengan mensucikan, membersihkan arash Allah yang ada pada jiwa kita, dan dengan bersihnya Allah bertahta kembali di sana. Yansurukum. Ingat pembahasan kita sebelumnya, untuk dalam jiwa kita ada namanya takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli artinya membersihkan. Supaya apa? Supaya Allah nanti bertajalli di sana. Setelah bertahalli, tahalli dikondisikan. Seperti contohnya kalau kita punya botol, ada isinya racun. Jangan langsung diisi air putih, pasti bercampur dengan racun. Caranya racunnya dulu dikeluarkan. Habis racunnya, belum selesai. Harus dikondisikan. Yaitu dimasukkan bahan-bahan yang bisa menghilangkan itu racun. Ya. Kemudian dibersihkan, dikeluarkan lagi. Setelah semuanya benar-benar tidak ada lagi bekas-bekas racunnya, baru masukkan madu di dalamnya. Ya. Jangan pernah masukkan madu kalau itu bekas racun. Karena bisa menjadi racun itu madunya.
Begitulah juga dengan Allah. In tansurullaha yansurukum. Jadi ayat ini tidak berarti kita pergi berteriak-teriak, kemudian menantang-nantangin orang, apalagi kalau kita tantang saudara sendiri, hanya berbeda pandangan politik. Ya, bukan itu. Jadi in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah ini makanya dikatakan yuthabbit aqdamakum. Allah akan memperkuat kedudukan hati. Sabit ini memperkuat akdam. Akdam ini secara bahasa artinya kaki. Ya, kaki. Artinya memperkuat pendirian, memperkuat akidah ya, kita. Makanya doanya yang terkait dengan ini coba kita baca, itu pasti berkaitan dengan jiwa. Doanya mengatakan, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Itu surat An-Nisa atau Al-Imran. Ada lagi, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Itu sabar. Baru tsabbit aqdamana. Jadi sejalan semuanya. Ya. Cuma kita tidak bisa mengelaborasi lebih jauh karena waktu kita sudah hampir habis. Ya. Najib Mas-Kaiser bagi orang yang tidak mengikuti jalan yang benar, dia akan celaka. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru. Lagi-lagi ini kata kerja. Fata'san, maka dia akan merasakan kesengsaraan. Jadi otomatis dirasakan dalam jiwanya. Lahum, bagi mereka. Wa adalla amalam. Diulangi lagi, sia-sia amal perbuatan mereka. Jadi sia-sia amal perbuatan mereka. Adalla amalahum. Sebaliknya, membenci kebenaran. Itu orang kafir tadi adalah juga membenci kebenaran. Berkaca pinggang terhadap kebenaran. Dalika, yang demikian itu. Bi'annahum. Kenapa tadi mereka sengsara? Kenapa mereka terhapus amal-amal perbuatannya? Diulangi kembali. Karena mereka itu karihu, benci. Ini karihu itu benci. Ma'anzalallah. Apa yang Allah turunkan? Apa tadi yang Allah turunkan? Wal haq. Masih ingat tadi ayat-ayat sebelumnya. Jadi membenci apa yang Allah turunkan, dan apa yang Allah turunkan? Al-haq. Nah, karena membenci apa yang Allah turunkan, fa'ahbata a'malahum. Sia-sia, terhapus amal perbuatan mereka. Jadi ada kata adalla amalahum, ada kata adalla amalahum, ada kata ahbata amalahum. Maknanya sama. Allah menceritakan, perhatikanlah di muka bumi ini, bekas-bekas peninggalan masa lalu. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu bekas kota tua yang telah binasa hancur. Ya. Yang kemudian tinggal seperti begini sekarang. Ini adalah kota yang sangat mewah pada zamannya. Ya, ini adalah kota Pompei yang pernah tertimbun oleh tanah. Ini setelah digali baru kemudian muncul seperti ini. Ini adalah bekas kota tua. Dulu orang-orangnya sampai lupa kepada Tuhannya hanya karena hanya karena memelihara properti-properti mereka. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Bersama dengan propertinya tertimbun dalam tanah. Afalam yasiru fil ard. Kenapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu memperhatikan kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Seraya memperhatikan bagaimana akibat alladzina min qablihim, umat-umat, generasi-generasi sebelum mereka. Yaitu dammarallahu alaihim. Bagaimana Allah membinasakan kehidupan mereka, kota-kota mereka. Walil kafirina amsalahum, dan siapa saja yang mengikuti orang-orang kafir tadi, sama saja keadaannya nantinya. Walil kafirina, siapa saja yang mengambil posisi menentang, kata lil kafir tadi, ini kata benda daripada kafir, yaitu menolak kebenaran, maka akan mengalami nasib yang sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barakallahu fiik azim. Najwatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ustaz, memandangkan Hamim terhenti dan surah ni tajalikan Muhammad itu sendiri yang representatif kesempurnaan Hamim tadi, maka apakah ini juga satu konklusi yang sama dalam ayat yang mengatakan bahawa panggillah diri kamu, maka posisi Hamim tadi itu antara yang jadi
penentu antara siapa berada antara kalangan kufur, siapa berada kalangan beriman, dipegang oleh Amirul Mukminin, sehingga soalan saya tentang wala talbisu bil haq makin jelas dalam yansurukum. Cuma minta pencerahan tentang perkataan asar kata, akar kata yusabbit aqdamakum tadi, yusabbit tadi Ustaz. Kalau boleh diberi pencerahan batinnya untuk kami lebih faham. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, sebagai analisis Pak Nur ini menarik ya. Jadi setelah 7 surat dimulai dengan Hamim, dan Hamim ini adalah huruf muqatta'ah, yang setelah huruf-huruf Hamim semuanya kitab suci, ya ada kata-kata wal kitabil mubin, ada kata-kata tanzilul kitab, itu kita lihat sebelumnya, pokoknya Hamim adalah kitab suci. Lalu tiba-tiba ayat 40, surat 47, surat Muhammad. Ya. Surat Muhammad, yaitu seakan-akan Allah menjelaskan bahwa Hamim itu adalah menemukan bentuk sempurnanya pada diri insan yang bernama Muhammad. Hamim tadi itu kita anggap sebagai Ahmad. Lalu sekarang kemudian setelah lahir orangnya disebut dengan Muhammad. Itulah sebabnya kemudian musuhnya Muhammad atau lawannya Muhammad adalah bukanlah manusia sebetulnya hakikatnya, tetapi penolakan akan kebenaran, kafaru. Nah sekarang apa lalu kemudian makna daripada usabbit aqdamakum tadi? Wa yusabbit aqdamakum. Ya jemaah sekalian, sebagai sabit itu dari kata isbat. Ya, isbat. Jemaah sekalian, di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Malaysia dan Singapura, kalau menjelang Ramadan atau Lebaran, menjelang 1 Syawal, itu ada namanya sidang isbat. Ya, sidang isbat itu sidang penetapan. Ya, sidang penetapan. Jadi kalau kita sabit aqdama, sebetulnya hakikatnya kita menetapkan bahwa yang boleh ada di sana hanya Allah. Yang boleh ada di dalam kalbu kita, sabit aqdam itu adalah jiwa kita, karena hakikat tempat bertumpunya manusia bukan pada kakinya tapi pada jiwanya. Aqdam itu bentuknya dari qadam. Makanya bola sepak dalam bahasa Arab itu adalah qurratul qadam. Ya, bola sepak itu permainan sepak bola, itu adalah qurratul qadam. Qadam artinya kaki, aqdam adalah kaki-kaki. Sabit aqdama, perkuatlah kaki kami. Kaki apa maksudnya? Jiwa. Karena tempat manusia menjadi manusia, bertumpunya manusia menjadi manusia pada jiwanya, bukan pada kakinya. Kaki ada pada hewan juga. Jadi kalau tempat bertumpu kita pada kaki, ya berarti hewan juga mulia juga. Tetapi faktanya hanya manusia yang paling mulia karena diberikan aqdam, kaki-kaki tempat bertumpu, yaitu jiwa, dan dalam jiwa itu ada fitrah, dan fitrah itu adalah fitrah Allah SWT. Maka ketika kita mengatakan sabit aqdamana, berarti ya Allah, bantulah aku untuk mengisbatkan, untuk menetapkan agar ia menempati jiwa saya, singgasana hati saya adalah benar-benar Engkau, karena Engkaulah pemiliknya sejati. Ketika itu sudah terjadi, berarti kan tidak ada lagi selisih antara hamba dengan Khalik. Sudah terjadi pemenyatuan. Ketika Allah menempati singgasananya dalam jiwa sang insan, maka seperti kata Allah di dalam kaitannya dengan selawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, artinya apa? Allah dalam malaikat, dan malaikat menempatkan dirinya pada apa? Pada sang Nabi Muhammad. Karena Allah dan malaikat menempatkan dirinya dalam tanda petik, Pak sekalian jangan salah paham, menempatkan dirinya pada diri Muhammad, maka berselawat kepada Muhammad hakikatnya berselawat kepada saya. Itu sebabnya pada saat berselawat kepada Muhammad, yang pertama kita panggil Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali, atau ala ali Muhammad. Berikutnya lagi. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mike. Ya terkait tentang tadi yang masalah nggak boleh menuduh atau apalagi menganiaya orang. Nah ini yang saya tanya ada 2. Pertama, saya yakin dalam surat Al-Quran kan orang munafik itu dianjur dari kerangkaian neraka, yang artinya lebih buruk
iblis itu neraka jahanam, ini kerangka neraka istilahnya, mungkin lebih merusak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, ketika turun surat Al-Munafikun, pasti itu banyak, saya yakin sahabat juga banyak bertanya siapa saja orang munafik, tapi kan saya mungkin dengan segala kawan saya belum menemukan adanya hadis Nabi menyebut yang munafik ini itu, nyebut langsung ke sosoknya, tapi mungkin kriteria kali Ustaz. Mungkin ini menjadi etika bahwasannya nggak boleh langsung mengklaim. Atau pertanyaan saya lebih lanjut, kenapa juga Nabi udah tahu ada orang yang merusak, lebih bahaya ini, kenapa nggak menyebutkan sosok langsung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang pernah lama diajukan ke saya mengenai mengapa Imam Khomeini memfatwakan hukuman mati buat Salman Rushdie, Ustaz. Itu aja. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, orang munafik ini pada zaman Nabi pasti ada. Tetapi kenapa Nabi tidak menyebutkannya? Supaya tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat. Pasti ada. Karena kalau tidak mungkin ada kata benda kalau tidak ada orangnya. Ya. Kalau dia sebutkan akan menimbulkan friksi. Karena setiap orang punya komunitasnya, punya pendukungnya. Kita tebus siapa munafik, dia akan pendukung-pendukungnya marah. Akan terjadilah ketegangan sosial, social tension. Dan itu Nabi tidak inginkan. Nabi ingin memelihara kedamaian. Nah, Allah hanya menjelaskan bahwa orang munafik itu paling rendah tempatnya. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling rendah dari azab, dari neraka. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Fid darqil asfal, dark itu adalah kerak. Asfal paling di bawah, minan nar daripada neraka. Jadi fid darqil asfali minan nar. Di kerak paling bawahnya neraka. Itu al-munafik. Tetapi siapa al munafik? Nabi sengaja tidak menyampaikannya untuk melindungi masyarakatnya. Jadi cuma sekali melontarkan kata munafik atau kata munafik kepada pihak tertentu tidak boleh dalam agama. Cobalah kita lihat jemaah sekalian berbahagia di dalam surat At-Taubah disebutkan seperti itu. Kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ya, ayat 101. Wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang dari sekitar kalian Muhammad, ini hukumnya kepada Islam pada saat itu, minal Arab, dari kalangan orang Arab, munafiqun, ada munafiknya. Ya. Bukan hanya dari Arab, itu biasanya orang Arab pinggiran atau ke Arab Badui. Wa min ahli Madinah, bahkan di penduduk Madinah juga. Jadi bukan hanya dari Arab pinggiran, tetapi juga min ahli Madinah. Dari penduduk kota Madinah, ada apa? Ada munafiqun. Bahkan dikatakan maradu ala nifaq. Mereka keterlaluan di dalam kemunafikannya. Ya. La ta'lamuhum, kalian tidak mengetahui mereka. Coba. Tetapi apa kata Allah? Nahnu na'lamu. Siapa nahnu di sini? Allah dan Nabi-Nya. Jadi manusia tidak mengetahuinya. La ta'lamuhum. Tetapi kami mengetahuinya. Nahnu na'lamuhum. Coba. Kata-kata la ta'lamu menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah menyampaikan kepada mereka. Kamilah yang mengetahuinya. Nahnu na'lamuhum. Kamilah yang mengetahuinya. Tetapi bagaimana munafik walaupun kalian tidak mengetahuinya, tapi orangnya pasti ada. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengadab mereka 2 kali lipat. Summa yurad. Kenapa 2 kali lipat? Karena sekali dia menggunakan baju Islam, yang kedua melakukan kejahatan. Summa yuraduna ila adzabin azim. Kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kenapa Imam Khomeini memfatwakan Salman Rushdie? Ini yang disebut dengan perang Saywar namanya. Saywar. Kalau tidak terus-menerus ini dipakai oleh pihak tertentu. Salman Rushdie sebetulnya secara personal tidak ada masalah. Tapi Salman Rushdie itu dipakai oleh pihak-pihak barat. Iya. Seperti mana tukang-tukang kartun misalnya dari Swedia atau dari mana itu dipakai. Pertanyaannya, apakah sejak itu sampai sekarang Salman Rushdie dibunuh? Kan tidak. Kalau seandainya memang tujuannya untuk membunuh, sudah lewat di Salman Rushdie. Iya. Jangankan Salman Rushdie, itu agen-agen Israel saja ketahuan posisinya dan disikat dia di Irak.
dan tidak bisa membalas. Tetapi itulah war supaya Salman Rushdie menghentikan dirinya dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Bayangkan, Salman Rushdie menuduh istrinya Nabi sebagai pelaku perbuatan buruk. Coba. Sebetulnya cuma sekalian, saudara-saudara kita yang Islam yang lain harus membela juga. Kenapa? Karena istri Nabi yang dikerjain oleh Salman Rushdie. Ingat, satanic verses itu adalah berkaitan dengan itu. Tetapi justru Imam Khomeini memberikan belaan yang padahal mereka orang-orang Iran ini, orang Syiah, sering dituduh suka mencaci maki istri Nabi. Faktanya yang membela mati-matian adalah justru mereka. Imam Khomeini memberikan fatwa. Kenapa? Bacalah itu satanic verses. Siapa yang dicaci, yang dikerjain di sana? Justru adalah istri Nabi di Madinah, bukan di Mekah. Ya, yang di Mekah kan Siti Khadijah, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi Imam Khomeini melakukan itu untuk saywar namanya. Jadi itu perlu namanya saywar supaya Salman Rushdie terpisah, tidak digunakan sebagai perpanjangan tangan daripada orang-orang tertentu. Ini cuma sekalian kejahatan imperialisme modern itu menggunakan pihak-pihak tertentu. Dipaksa naiknya itu presiden Ukraina adalah perpanjangan tangan daripada Barat. Apa yang terjadi sekarang? Rakyat Ukraina hancur karena ulah presidennya sendiri. Mempertaruhkan rakyatnya. Apa sebabnya? Ya karena memang dia naik di situ karena difasilitasi oleh pihak luar. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada Mohon maaf permintaan atas. doa, Ustaz. Oh, ada pertanyaan dia. Permintaan doa. Bapak Ibu sekalian, ini ada permintaan doa dari Amani. Ustadz Huriyah binti Mutahar Al-Mutahar, ya sedang sakit Ustadz ya. Masuk rumah sakit. Ya, kita doakan Ustazah kita, Ustazah Huriyah binti Mutahar Al-Mutahar. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dengan ketulusan hati Bapak Ibu semuanya, dan juga dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, ketinggian kedudukan Al-Quran. Allah berikan kesembuhan kepada Ustazah kita ini, Ustazah Huriyah binti Mutahar Al-Mutahar, dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya wa likmatis salihah bihaqqi Fatimah wa abiha wa baniha, khususan untuk Ustazana Ustaz Huriyah binti Mutahar Al-Mutahar, ya Allah yang sedang sakit, dengan salawat dan fatihah kami berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la shifa illa min syifa'ik. Allahumma ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Allahumma antal hayyu, ya Allah, kamulah Tuhan yang maha hidup. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang bersumber darimu. Allahumma anta qayyu, kamulah Tuhan yang maha kuat. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang darimu, ya Allah, Tuhan kami. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk Ustazah kami, Ustazah Huriyah binti Mutahar Al-Mutahar, yang terbaring sakit di rumah sakit, ya Allah, maka berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadanya, berikanlah hidup yang panjang kepadanya, dan berikanlah kekuatan yang sempurna juga kepadanya, Allah Tuhan kami, sehingga kembali beraktivitas seperti sedia kala, menjalankan tugas-tugas agama yang teremban di atas pundaknya, Allah Tuhan kami, dan dengan kesembuhan yang tidak lagi kembali penyakit yang sama kepada dirinya. Jadi kalau penyakitnya Allah sebagai asbab Engkau mengampunkan dosa dan kesalahannya, mengangkat derajatnya, memuliakan dirinya di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Dan ya Allah, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini, maka mudahkanlah urusannya dalam satu hari ini, Allah. Bukakanlah pintu-pintu rezekimu kepada mereka, ya Allah. Dan lepaskanlah mereka dari berbagai macam musibah dan penyakit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semua. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.